orang marketing deh, suka dibilang kan sales itu marketing, marketing tuh sales gitu. Oh itu orang marketingnya, sebenarnya enggak. Karena sales sama marketing marketing itu dua hal yang berbeda. Fokus utamanya aja udah beda nih. Jadi di sini kalau yang lagi ngejalanin bisnis sendiri, atau yang punya tim sales sendiri, atau yang CMO atau dan lain-lain, tolong dibedain nih. Tim sales is sales team. Tujuannya cuma satu, generate revenue, closing. Kalau marketing, tim marketing itu tugasnya juga cuma satu sebenarnya. Top funnel-nya nih, buat build interest dan awareness dari pasar. Kayak gitu. Leads-leads yang di-generate pun, itu nanti bakal dikasih ke sales buat closing. Yang closing bukan tim marketing. Itu udah general knowledge banget, jadi tapi masih banyak orang yang suka miss lah di sini, suka mikir, oh marketing is sales, sales is marketing. Tolong dibedain, gitu. Nah, tadi aku udah bilang ya, ada dua sudut pandang nih di sini. Ada yang dari sudut pandang marketing dan dari sudut pandang sales tentang outbound dan inbound. Oke, yang pertama nih aku mau jelasin dulu dari sudut pandangnya marketing, marketing's point of view. Ingat ya, outbound itu mereka yang datang ke kalian, melihat dari konten-konten atau search di Google. Ada juga yang, outbound itu yang kalian datang ke mereka, dan inbound tuh yang mereka datang ke kalian. Nah, outbound tuh biasanya apa aja sih yang dilakuin sama tim marketing, tapi sebelumnya kita coba jelasin dulu konsepnya kayak gini. Tim marketing itu kan ada yang ngelakuin yang organik ya, ngepost sosial media, ada juga yang bikin SEO-nya, bikin konten di SEO, di website, dan lain-lain. Itu hitungannya em, masih inbound, karena itu secara organik. Sedangkan kalau outbound itu biasanya yang berbayar, kayak iklan dan lain-lain. Kita sebutlah di sini dengan interruption marketing. Kenapa sebutannya interruption marketing? Pokoknya kalau kalian ngelakuin sebuah aktivitas nih sebagai tim marketing, dan aktivitas kalian itu tanda kutip ngeganggu atau ngerubah pola yang lagi dilakuin oleh audiensnya kalian, misal lagi browsing Instagram, keluar iklannya kalian, itu kan nge-interrupt pattern mereka tuh. Itu namanya interruption marketing. Dan bisa disebut itu adalah kegiatan outbound. Kayak gitu. Sedangkan kalau inbound, itu bisa dibilang konten marketing. Karena semuanya itu organik. Semuanya dibangun dari nggak ada yang berbayar lah. Kalian sering-sering ngebikin konten tentang konten-konten edukatif, kalian sering ngebuat konten yang tips and tricks dan lain-lain, mau itu di Instagram, di website, nanti kelihatan di feeds-nya, di story, atau kelihatan di Google Search. Pokoknya orang nyari duluan, orang yang nemu sendirinya tanpa ada interupsi, itu hitungannya inbound marketing, gitu ya. Nah, channelnya apa aja nih? Yang pertama outbound nih, social media ads. Banyak yang ngedebate kalau social media ads itu sebenarnya inbound marketing. Oke, fine. Sebenarnya yang diproduksi sama social media ads itu inbound, hasilnya lead inbound buat dikasih ke tim sales. Tapi aktivitasnya itu aktivitas outbound. Ingat ya, kalian ngeinterupsi kegiatan orang lain. Outbound marketing jadinya. Nah, terus yang kedua ada banner dan display. Kalian juga nginterupsi tuh orang lagi ngeliatin yang lain, tiba-tiba apa nih? Kayak gitu. Itu udah hitungan outbound. Dan yang paling di sini mungkin yang dicoba, di sini yang punya email dan sering banget dapat email marketing, siapa aja nih? Misal dari Tokped, dari brand-brand lain lah kayak gitu. Ada nggak sih yang lagi sering buka email, tiba-tiba apa nih email banyak banget masuk kayak gitu? Coba ketik satu yang sering ngalamin hal kayak gitu. Banyak ya. Nah, Tofidev sendiri pun ngelakuin hal ini. Itu hitungannya tetap outbound marketing gitu ya. Oke. Dan oke, dari Tofi emang banyak nih. Bagus, karena kita emang ngelakuin kayak gitu dan hasilnya hopefully sih oke lah gitu. Apakah email marketing ini ngeganggu aktivitas orang lain, ngeganggu ngeganggu kegiatan mereka dan lain-lain? Bisa dibilang yes, tapi it's okay, it's part of marketing. Kalian kalau ngelakuin marketing, ngelakuin sales, terus kalian takut ngeganggu orang lain, this is not the industry for you, kayak gitu. Nah, jadi nggak usah takut kalian dengan ngelakuin email marketing, outbound marketing, itu bisa ngeganggu orang lain, bikin orang bete, it's okay, it's part of the job kok, it's part of marketing, it's part of the industry, it's okay to do that. Nah, terus yang itu outbound tadi channel-channelnya. Sedangkan kalau inbound itu gimana? Ingat ya, inbound itu konten marketing yang semuanya dibikin dari organik lah gitu ya. Di sini ada blog, ada artikel, ada post Instagram, video-video YouTube yang ditemuin orang-orang yang tanpa kita iklanin gitu ya. Ada e-booknya kita, terus ada juga banyaklah dari case study yang kalian mau share ke pasar biar
mereka download terus masukin apa namanya email mereka dan nomor HP mereka, itu semuanya inbound marketing kayak gitu. Bahkan webinar yang kayak gini nih itu bisa dibilang kegiatan aktivitas inbound gitu. Oke. Nah, di sini kan kalau kalian nih pasti banyak juga nih yang udah dapat email-email dari Topidev. Itu ada yang gabungan juga tuh dari kegiatan outbound marketing, ngirim-ngirim email buat nawarin konten-konten dari webinar, dari apa namanya dari e-booksnya kita dan lain-lain. Itu bisa dibilang kayak gabungan lah kayak gitu. Sorry, ada yang belum di-mute. Nah, cuman di sini kalian mesti tahu satu hal nih, ketika kalian lagi mikirin nih strategi mana yang cocok buat bisnis kita. Kalau aku sebagai konsultan bilang dua-duanya ini cocok dan dua-duanya sama-sama penting, nggak kalah penting kayak gitu. Nggak ada yang bisa bilang outbound lebih bagus, inbound lebih bagus, mau di industri apa aja, semuanya works kok kayak gitu. Nanti ada ceritanya real life case. Cuman emang masing-masing punya plus dan minus kayak gitu. Outbound itu di mana kita yang datengin prospek, di mana kita yang datengin calon-calon pasar kayak gitu ya, itu volumenya gede banget karena ya di luaran sana banyak pilihannya. Misalnya nih Tofidev, kita kan jualan, kita tuh provider untuk service SEO, digital marketing, lain-lain seperti itu. Target marketnya kita siapa, personanya kita berarti CMO, digital marketing manager, sales manager, dan lain-lain kayak gitu, CEO. Itu kan di Indonesia aja, di Jakarta aja deh, itu kan volumenya banyak banget gitu. Tapi apakah kebutuhan mereka ada di situ? Belum tentu. Intentnya low, bisa jadi gitu. Nah, terus yang inbound itu kebalikannya justru. Mereka itu intentnya tinggi banget kayak gitu. Kenapa? Kenapa intentnya dari inbound itu tinggi banget? Jawabannya as simple as karena inbound marketing itu prospek sendiri yang nyari. Gitu. Prospek sendiri yang nemuin. Orang ngapain search di Google kalau misalnya nggak ada kebutuhan gitu ya, atau penasaran-penasarannya juga, at least oke lah mereka ada intent yang clear kayak gitu. Nanti pas ketemu sama tim sales tinggal digali doang ya kan, Bapak kenapa sih ngisi form ini, kebutuhan apa sih dan lain-lain. Beda sama outbound, biasanya kan kita yang mesti pitching duluan tuh kayak gitu. Ada sedikit switch dari outbound sama inbound. Tapi jeleknya dari inbound itu volumenya sedikit sedikit banget orang-orang yang apa ya, ibaratnya langsung nemuin konten kita, terus juga langsung oh ya langsung mau beli dan lain-lain kayak gitu. Volumenya poolnya untuk inbound itu sedikit gitu kira-kira. Oke, jadi ingat ya, outbound ya, kegiatan di mana kita yang nyamperin prospek duluan itu low intent high volume. Tapi kalau yang inbound itu high intent low volume. Oke. Nah, itu tadi dari sudut pandang tim marketing. Sekarang dari sudut pandang sales. Aktivitas-aktivitasnya pun juga ya agak mirip-mirip, tapi beda-beda nih. Kayak gitu. Misalnya nih, di sini tadi banyak yang sales. Pasti sering lah dikasih database sama sales manajernya, nih teleponin, jualan. Kayak gitu. Itu cold call. Terus ada yang sering ngirim cold email, perkenalan dari email, dan lain-lain. Kayak gitu. Bahkan dari LinkedIn. Gitu. Dari LinkedIn, connect, kenalan, ngobrol-ngobrol, terus langsung pitching dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya itu ada tekniknya sendiri, cuman mungkin nggak hari ini dibahas karena itu sales banget. Pokoknya kegiatan sales itu yang ngehasilin leads, yang dimana salesnya harus keluar duluan, yang proaktif nyari itu outbound gitu. Tapi kalau inbound itu biasanya sales juga punya tuh dari referral, dari networkingnya mereka, bahkan lead misalnya nih lead lead yang dikasih sama tim marketing yang dari aktivitas outbound mereka dikasih ke sales, sales nganggapnya apa? Inbound leads gitu. Karena mereka nggak nge-produce sendiri gitu. Sales mana peduli amat deh. Ini tuh leads datang dari tim marketing, dari CEO-nya langsung, dari mana. Pokoknya taunya oh hendak dikasih list ya udah ini inbound, hitungannya kayak gitu. Yes, nah ini ada interesting point nih dari Mas Rizal. Berarti Google Ads hampir di tengah-tengah ya Mas, antara inbound dan outbound. Orang harus nyari dulu high intent, baru iklan kita muncul paid. Betul. Jadi aku sempat baca-baca, nonton video di mana-mana gitu ya. Untuk Google Ads itu bisa dibilang kayak hybrid. Karena selain kita interupsi kegiatan mereka, tapi mereka juga nyari intentnya ada di Google kayak gitu. Oke, jadi yang keluar di atas tuh yang ada tulisan ad di kirinya itu Google Ads, dan itu bisa dibilang hybrid lah.
Google is very powerful untuk ngelakuin itu, so somewhere in between lah outbound dan inbound di situ. Really good point, Mas Rizal. Thank you. Nah, balik lagi ingat ya, bahkan buat sales pun, buat dari sudut pandang sales, outbound itu intentnya low, tapi volumenya high banget. Database 1000 nih, tapi yang bisa dapat meeting cuma 3 orang, 5 orang, 10 orang. Paling mentok berapa sih? 10%-nya 100 orang, misalnya kayak gitu. Tapi kalau inbound itu jarang-jarang kan dapat referral gitu. Jarang-jarang, aduh Mas Fatan nih, mungkin kayak perusahaan teman saya butuh SEO nih, coba saya refer ke Mas ya. Itu kan jarang-jarang banget ya, paling cuma sebulan sekali, 2 bulan sekali, kayak gitu. Tapi intentnya ada gitu. Dan closing ratio-nya dari lead yang referral, inbound kayak gitu, itu gede banget gitu. Tapi volumenya kecil, intentnya gede. Gitu aja perbedaannya. Nah, itu tadi ya rangkuman sedikit lah tentang inbound dan outbound, strength dan weakness-nya. Nah, sekarang di sini kita masuk ke strength dan weakness-nya nih. Untuk outbound dan inbound itu, tadi aku udah bilang ya, ada plus minusnya masing-masing. Nggak ada yang perfect di dunia ini. Kayak gitu. Mau strateginya kalian nge-hire orang Gary V lah, let's say kayak gitu, pasti ada orangnya juga ada minusnya gitu kan. Nggak mungkin semuanya positif. Sama dengan strategi ini. Untuk outbound, tadi udah sedikit dikasih tuh sneak peek lah. Kalau plus minusnya itu emang outbound kuantitinya tuh banyak banget, tapi kualitinya jarang-jarang ada yang bagus. Sering dapat junk list dan lain-lain kayak gitu. So, di sini kalau kita ngeliat di layar itu ada macam-macam nih untuk strength-nya dari outbound kayak gitu. Kita fokus dulu dari strength-nya nih. Pertama yang outbound. Oke. Kalau di sini kita lihat ada 5 nih yang aku list down di sini. Karena ini yang oke-oke banget nih, sebenarnya masih banyak banget. Tapi yang aku paling suka dari kegiatan marketing atau sales yang ngelakuin outbound marketing, approach outbound, lead outbound, itu mereka satu hal nih. Itu mereka time specific dan bisa personalize gitu. Maksudnya personalize gimana sih? Maksudnya di sini tuh kalian bisa benar-benar discover dulu nih pain point-nya dari target market kalian itu apa. Misalnya ada perusahaan A yang pain point-nya adalah paling simpel deh, mereka itu lagi wasting money karena sales-nya nggak ada yang closing, kayak gitu. Nah, misalnya kita udah tahu nih dari perusahaan A, sales-nya itu lagi nggak ada yang closing, berarti problemnya apa? Skill dari sales-nya, kayak gitu. Let's say kita perusahaan sales training, kayak gitu. Terus kita mau dari tim marketing nih, mau ngejalanin campaign iklan di sosial media. Bannernya kan kalian bisa tulis nih, bantu sales perusahaan kalian closing lebih banyak. Caranya gimana? Coba klik ini dan isi formnya. Itu lebih relate sama manajer salesnya, sama CMO-nya yang ngerasain pain-nya. Kayak ngerasanya tuh, wah ini tim marketingnya bener-bener ngomong ke diri gue gitu loh. Jadi bener-bener bisa ke pinpoint pain-nya. Personalize on a new level. Tapi kuncinya satu, kalian harus ngejalanin research dulu nih. Sama juga sama sales. Kalau kalian lagi mau cold call, outbound nih, mau cold call ke let's say udah discover nih personanya siapa. Let's say CMO-nya Tofidev deh, kayak gitu ya. Itu kalau kalian telepon langsung aja nih, nggak pakai persiapan dulu, nggak ngelakuin research. Halo ya, saya X dari perusahaan X nih, saya pengen nawarin ini, kayak gitu. Itu kemungkinan besar CMO-nya, lah ini sales ngapain jualan ke gue, atau nomor gue dari mana gitu. Coba kalian kalau misalnya nih para sales di sini nih, satu tips nih, kalau kalian mau ngelakuin cold call, cobalah research dulu nih. Ada yang namanya LinkedIn sekarang, ada juga Google dan lain-lain. Kalian bisa search tuh info-infonya dari situ, ngeliat nih trennya, oh salesnya lagi hiring nih, kira-kira relevansinya dengan produk gue apa ya, kayak gitu. Misalnya Tofidev nih, kita jualan ads nih, salesnya lagi hiring. Biasanya kalau sales lagi hiring, leads-nya berkurang untuk masing-masing sales karena rebutannya makin gila-gilaan kayak gitu. Jadi ya udah ditelepon, ya halo ibu, saya Fatan. Saya lihat ibu lagi hiring sales lebih banyak nih ya. Nah biasanya klien-klien kita itu yang salesnya lagi nge-hiring lebih banyak, ada problem dari jumlah leads yang bisa mereka bagiin tuh. Nah kita dari Tofidev bisa provide solution untuk itu loh dengan solusinya kita kayak gini-gini. Mau nggak kita coba diskusi lebih lanjut dan kayak gitu. Oke, ini aku lihat banyak pertanyaan, tapi nanti aku coba jawab satu-satu ya pas sudah selesai nih semuanya, kayak gitu. Oke, buat strength outbound balik lagi, yang paling penting itu menurut aku emang personalize. Ini kalau kalian ngelakuin strategi outbound, tapi kalian nggak bisa personalize, apakah itu dari salesnya atau marketingnya, kalian ngelakuin ini dengan
nggak bisa sebut salah sih ya, tapi nggak bisa dengan sangat efektif lah kayak gitu. The power of outbound is through discovery and through personalization. Kalau kalian nggak ngelakuin ini, kalian sia-sia gitu. Mending kalian ngelakuin strategi inbound aja terus-terusan gitu. Nah, itu yang outbound. Tapi kalau kita ngomongin inbound, inbound itu mungkin di zaman sekarang itu banyak orang yang bilang, oh ya saya lebih suka inbound. Saya dibanding outbound saya lebih suka inbound kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut aku mereka malas aja ngelakuin outbound. Karena outbound still works. Tapi emang strength-nya inbound di sini itu bisa generate higher interest dibanding yang outbound. Gitu. Emang inbound itu menangnya dari benar-benar dari higher interest-nya mereka. Oh, biasanya lead inbound itu gampang banget di closing deh. Mungkin di sini yang sales bisa bisa bilang yes atau no deh tuh. Tapi kalau dari aku sendiri dulu waktu masih jadi junior di sini jadi sales gitu, itu closing lead inbound tuh gampang banget dari referral, dari yang dikasih sama tim marketing dibanding yang kita cari sendiri gitu. Oke, tapi buat inbound itu juga harus digabungin nih dengan beberapa hal, which is adalah educational dan sustainable. Maksudnya gimana sih di sini? Educational ini kalau kalian ngeluarin konten yang nggak educational, yang nggak related dengan target marketnya kalian, percuma aja ada inbound marketing kayak gitu. Emang harus relate dengan pola bisnisnya kalian, dengan target marketnya kalian, dan juga dengan brand kalian lah kayak gitu. Itu harus oke banget, nggak boleh dipisahin. Tapi emang itu strength-nya inbound. Kalian bisa ngelakuin ini secara edukasional. Bisa jangka panjang, satu konten bisa masih relevan 10 tahun yang lalu, 10 tahun ke depan kayak gitu ya kan. Nah, itu strength-nya dari inbound marketing. Dan yang paling orang suka juga di sini itu non-invasive, nggak ngeganggu orang. Tapi menurut aku sendiri sebagai konsultan, untuk mengganggu orang, it's part of the job, bukan strength atau weakness gitu. Nah, sekarang kita baru masuk ke weakness-nya outbound. Outbound, udah jelas pasti itu nomor satu ya, makan budget. Itu karena berbayar, ngiklan di Tokopedia, ngiklan di Instagram itu berbayar, di Facebook berbayar, Google berbayar. Cost consuming banget gitu loh. Untung-untung kalau cost per lead-nya atau cost per conversion atau ROAS-nya bagus gitu ya. Cuman kalau misalnya lagi testing gitu, satu lead nih masuk, mesti ngeluarin biaya 1 juta dulu. Itu kan cost consuming banget kayak gitu. Oke, it's very cost consuming. Dan juga lower interest from the audience gitu loh. Sering kan ngeliat iklan lagi di Instagram nih, paling gampang deh, paling relatable. Kalian lagi browsing-browsing di Instagram, terus tiba-tiba ada iklan satu, kalian cuma lihat-lihat doang, ya udah next, gitu, nggak ngasilin apa-apa. Paling cuma awareness doang kayak gitu. Kalaupun mereka ngeklik, kadang-kadang mesti ngeliat lagi nih landing page-nya oke apa enggak sih, kayak gitu. Landing page-nya iklannya bagus tapi landing page-nya jelek ya percuma juga kayak gitu. Terus apa ya, quality dari leads-nya ini kadang-kadang questionable. Dan ini aku bisa ngomong sendiri sebagai perwakilan sales di sini. Kalau leads dari outbound itu kadang-kadang emang quality-nya agak kurang. Tapi kalau kalian punya tim digital marketing yang oke, yang bisa ngelakuin campaign outbound dengan baik dan benar, targetingnya oke, yang bisa personalize, gimana cara bikin outbound personalize coba, itu leads-nya bisa bagus-bagus kok. Gitu. Jadi outbound ada minusnya juga. Inbound itu pasti juga ada minusnya, nggak cuman yang bagus-bagus doang ya di sini yang diomongin ya. Di sini yang paling orang males kalau ketika ngelakuin inbound, apalagi kita ngomongin SEO gitu ya, bikin blog post yang banyak, hasilnya itu lama banget gitu loh. Di sini orang suka lupa nih, aduh Mas Fatan saya udah bikin Instagram account, kapan tuh? Kapan tuh bikinnya? 3 bulan yang lalu. Terus permasalahannya apa? Kok follower saya nggak nambah-nambah, bisnis saya juga nggak naik-naik, ya baru bikin 3 bulan. Gitu. Inbound tuh lama prosesnya. Kalian nggak bisa expect tim kalian bisa nge-produce cepet, apalagi kalau ini secara organik banget gitu loh. Baru bikin account, followersnya 0, mau langsung followersnya 100.000 dalam waktu berapa, 6 bulan, ya make sense nggak? Gitu aja. Outbound, inbound itu lama banget prosesnya. Oke? Jadi perlu diinget nih, kalau kalian mau udah wah Mas Fatan saya suka nih sama inbound, nggak ngeganggu orang, yang leads yang masuk tuh gampang di closing, tapi ingat prosesnya lama gitu. Oke? Dan ini ada listnya juga, kalian bisa dibaca satu-satu di sini nih. Terus sekarang kita masuk ke
weakness-nya dari outbound. Nah, outbound ini tadi jeleknya adalah, oke, volumenya mereka banyak banget, tapi interest-nya kecil banget. Oh sorry, ini udah dibahas tadi ya. Nah, buat weakness-nya dari dua-dua hal ini, tolong diingat. Jadi kalian jangan coba jangan coba pikir satu hal lebih baik dari lainnya, karena mereka berdua ini ada strength dan weakness-nya kayak gitu. Kalian ini tuh harus benar-benar bisa ngebandingin mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang cocok buat perusahaan kalian. Tapi kalau menurut aku, dua-duanya cocok kayak gitu. Dua-duanya cocok buat dijalanin karena outbound sama inbound itu saling berkorelasi dan saling ngedukung. Nanti ada ceritanya di akhir. Oke. Di sini aku pengen ngajak kalian semua di sini nih, yang buat para digital marketer, para sales dan lain-lain, business owner gitu ya. Jangan mikir kalau satu strategi itu lebih bagus dibanding yang lain. Oke. Zaman sekarang kalau menurut aku secara pribadi banyak yang bilang, "Oh, kita organik aja nih, organik yang inbound gitu." Kenapa? Karena itu ada doktrin di luaran sana yang ngejelek-jelekin strategi outbound. Oke. Kalau kalian lihat di layar sekarang di sini nih, itu yang aku bulet-buletin itu benar-benar ngejelekin outbound. Oke. Di sini dibilang nih, outbound marketer simply sales. Ibaratnya cuma ya udah ngelakuin outbound buat dapetin apa namanya? Sales doang gitu loh, nggak peduli sama pasar. Tapi kalau yang dikirim yang inbound itu marketer educates. Di sini kan kayak dibikin jomplang banget nih. Oh, outbound is a bad strategy, is a evil strategy gitu. Enggak kok. Sama sekali enggak gitu loh. Cuman mereka lupa aja nih. Marketing funnel kan ada tuh AIDA gitu ya. Outbound emang bagus juga buat bottomnya. Atasnya sih emang bagusan inbound. Tapi di sini jelek-jelekin banget nih tentang inbound sama outbound. Dibikin inbound yang kelihatannya, wah inbound tuh dewa di abad ke-21 ini nih, tahun 2022 tuh harus inbound. Itu artinya bisa diartikan secara kasar, tim kalian malas kerja aja buat kerja keluar sana, buat dapetin leads, buat dapetin sales. Kayak gitu. Jangan bikin perusahaan kalian males ngelakuin outbound. Oke? Nah, bisa lihat lah di sini ya, yang dibulet-buletin ini perbandingannya sama yang sebelah kirinya itu kelihatan banget nih. Oh, banyak orang sekarang lagi jelek-jelekin outbound gitu-gitu. Di sini aku juga pengen ngajak nih. Udah di luaran sana banyak yang jelek-jelekin strategi outbound. Tapi kok banyak perusahaan yang zaman sekarang nih itu justru masih bertahan dengan ngelakuin strategi outbound. Klien-klien aku justru malahan, Mas Fatan, saya ngerasa strategi inbound kurang oke nih, digital marketing kurang oke. Saya lebih suka sales saya yang keluar sana nyari hasilnya lebih bagus kayak gitu. Berarti outbound ada bagusnya juga dong dibanding sama inbound gitu. Jangan jelek-jelekin. Di sini kalau kita lihat next slide-nya ini aku agak unik nih, agak philosophical sedikit nih. Ketika apa yang kalian lihat dari foto ini? Oke. Pohon semua ya kan? Pohon semua nih. Mindset kalian kalau tentang outbound udah jelek, yang kalian bakal lihat di sini cuma halangan doang nih. Pohonnya banyak, jalannya susah lewat mana dan lain-lain. Kalian nggak bakal figure out gimana caranya agar outbound works kayak gitu. Di sini aku rada belain outbound nih karena aku ya emang part of a sales team gitu ya. Tapi kalau kita fokus, balik lagi nih, kalau kita fokus ke hal yang jelek-jeleknya doang, yang kelihatan cuman apa? Pohon doang, bingung jalannya lewat mana. Apalagi kalau jalannya lagi cepet, gampang nabrak. Coba mindsetnya kalian itu kalian shift di sini nih. Outbound is good, pasti ada caranya biar kita bisa kolaborasi sama tim inbound-nya kayak gitu. Ketika kita bisa nge-shift mindset, apa yang terjadi? Jalannya itu lebih clear, kelihatan. Kita geser dikit aja, itu jalan di tengah-tengah hutan yang penuh dengan pohon banyak-banyak kayak gitu, yang tadi awalnya bikin pusing, kita shift mindset kita, kelihatan jalannya. Oke, jadi tugasnya kalian di sini nih yang punya bisnis, yang punya perusahaan lagi dibangun, tim sales, coba shift mindsetnya. Kalian tuh nggak ngeganggu orang loh. Kalian tuh nggak bikin mereka bete loh, kayak gitu. Apa salahnya kita ngebantu ngedeliver produknya kita yang udah kita percaya ke orang yang emang by research itu ngebutuhin kayak gitu. Pasti ada jalannya kok. Perlu diingat ini.